Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Sobari. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan gitu atau mengkomparasikan pendidikan antara pendidikan di Indonesia dan pendidikan di Jepang gitu. Di sini saya akan menyebutkan 10 poin gitu, 10 poin aja sih. 10 poin aja. Jadi untuk poin pertama itu ada di jam sekolah. Jam belajar di Jepang dimulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 3 sore. Sedangkan di Indonesia umumnya adalah pukul 7 pagi hingga pukul 1 siang gitu. Dan untuk di Jepang, jika ada siswa yang terlambat akan disuruh membuat surat perjanjian untuk tidak mengulangi lagi gitu. Dan jika mengulanginya kembali, maka siswa tersebut akan diberi sanksi skorsing. Itu kalau di Jepang. Sedangkan kalau di Indonesia kita ketika ada siswa yang terlambat masuk sekolah hanya dimintakan surat izin masuk sekolah dan diberi sedikit hukuman gitu. Seperti berdiri hormat di depan tiang bendera, membersihkan WC, lari tengah lapangan gitu. Ya kalau gitu mah gimana mau jerah gitu. Untuk lanjut ke poin yang kedua, etika dan kedisiplinan. Siswa di Jepang baru bisa mengikuti ujian mata pelajaran jika mereka sudah kelas 4 SD atau berumur 10 tahun. Selama 3 tahun mereka tidak dinilai seberapa pintar ilmu pengetahuannya, tapi mereka difokuskan untuk belajar tata krama. Itu untuk di Jepang. 3 tahun mereka fokus untuk belajar tata krama. Sedangkan di Indonesia, kedisiplinan sangatlah kurang dan sangat sulit sekali untuk diterapkan. Bahkan dalam hal etika pun Indonesia sedang mengalami kemerosotan moral gitu. Terbukti dengan banyaknya kasus guru yang dijeblosin ke penjara atau dipukuli oleh orang tua murid hanya karena menegur muridnya gitu. Bahkan yang membuat sangat miris yaitu saat ini tidak sedikit para murid yang berani melawan dengan gurunya, baik dengan perkataan atau dengan fisik gitu. Ya saya juga tidak tahu kenapa jadi begini etika di Indonesia. Lanjut ke poin nomor 3, yaitu kemampuan belajar siswa. Dalam hal kemampuan belajar siswa di Indonesia, guru lebih memiliki kecenderungan melihat faktor individu muridnya. Tetapi bagi siswa di Jepang, mereka selalu naik kelas berikutnya dari nilai ulangannya dan kemampuan mereka. Bahkan nilai ulangan mereka hanya berarti pada saat mereka mengikuti ujian masuk sekolah menengah atau universitas gitu. Lanjut ke poin nomor 4. Nah, di sini mata pelajaran sekolah. Mata pelajaran di Jepang lebih sedikit. Siswa lebih bisa fokus dalam belajar dan tidak merasa tertekan dengan pelajaran. Sedangkan di Indonesia, seperti yang kita ketahui, banyaknya mata pelajaran terkadang membuat murid merasa tertekan, stres, jenuh gitu. Sehingga murid di Indonesia sering mengeluhkan banyaknya mata pelajaran yang harus mereka pelajari di setiap semesternya gitu. Bahkan satu pelajaran aja bisa 2 kali dalam 1 minggu di Indonesia tuh. Kalau di Jepang ya tidak. Satu mata pelajaran 1 kali aja dalam 1 minggu. Kita lanjut ke poin nomor 5, itu penekanan pada siswa. Murid-murid di Jepang diajarkan untuk bisa berpikir kritis dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, sedangkan para siswa di Indonesia mulai dari tingkat SD sampai tingkat atas selalu dihadapkan dengan hafalan. Bukan ditekankan untuk berpikir kritis gitu, tapi kita ditekankan untuk menghafal gitu. Pasti banyak kan dari Anda yang menghafal ayat. Oke, lanjut ke poin yang ke-6, yaitu transportasi. Siswa di Jepang mulai dari sekolah dasar hingga tingkat atas dilarang keras menggunakan kendaraan bermotor, baik roda 2 atau roda 4 ke sekolah. Siswa di Jepang biasa berangkat menggunakan transportasi umum seperti kereta, bus, ataupun sepeda gitu. Bahkan siswa di Jepang juga banyak memilih untuk berjalan kaki menuju sekolah. Sedangkan di Indonesia ini hampir banyak siswa
siswa ke sekolah membawa kendaraan roda 2 ke sekolah, bahkan banyak siswa yang membawa roda 4 ke sekolah gitu. Ya, nyetir nih, masuk pagar, sapam gitu, nyetir. Masya Allah. Terus ke poin ke-7 itu perlengkapan sekolah. Sekolah di Jepang menuntut siswa untuk mengenakan sepatu khusus di dalam bangunan sekolah. Hal itu dilakukan untuk menjaga kebersihan dan mencegah kotoran agar tidak terbawa masuk. Bahkan tidak hanya itu, mereka juga menggunakan tas sekolah yang sama persis gitu, yang disediakan oleh pihak sekolah. Sedangkan di Indonesia anak sekolahan malah berlomba-lomba memiliki tas dan peralatan sekolah yang super duper keren gitu dan mahal gitu. Apalagi jika sudah masuk ke semester baru gitu, pasti yang baru-baru juga nih, tasnya baru, sepatu baru gitu, tas hypebeast gitu, sepatu hypebeast. Oke, lanjut ke poin ke-8, menu makan siang. Di Jepang setiap orang makan makanan yang sama gitu. Siswa dilatih untuk memakan makanan yang sama dan menyelesaikan makan siangnya dalam waktu yang sudah ditentukan. Semua siswa makan siang dengan gurunya di kelas gitu. Sedangkan di Indonesia siswa bebas membeli makanan di kantin atau membawa makan dari rumah masing-masing gitu. Biasanya kalau sekolah kan banyak tuh di depan pagar sekolah orang jualan pentol, cereng gitu, banyak. Lanjut ke poin 9, kebersihan sekolah. Di Jepang sekolah tidak bergantung pada petugas sekolah. Nah, untuk membersihkan lingkungan sekolah, mereka setiap harinya sekolah di Jepang diberikan waktu untuk kegiatan bersih-bersih yang disebut osoji. Biasanya sehabis pulang sekolah sekitar pukul 3 sore, seluruh siswa di kelas gotong royong untuk membersihkan lingkungan sekolah, seperti membersihkan kelas, tangga, hingga toilet. Sedangkan di Indonesia biasanya setelah lonceng pulang sekolah berbunyi, para siswa langsung keluar kelas dan buru-buru meninggalkan sekolah gitu. Ini lonceng bunyi, ayo warnet gitu. Contoh gitu, contoh Indonesia. Bahkan toiletnya pun dibiarkan kotor gitu di Indonesia setelah digunakan dan hanya mengandalkan petugas kebersihan sekolah untuk membersihkannya. Gitu. Di Indonesia gitu. Nah, seragam. Yang terakhir, 10, seragam sekolah. Bagi siswa perempuan di Jepang menggunakan seragam seperti baju pelaut, dan siswa laki-laki berseragam gaya militer hitam polos dengan lengan panjang dengan karat tegap untuk di leher seperti tentara Jepang. Bedanya dengan seragam yang ada di Indonesia, seragam di Indonesia memiliki banyak model, yaitu seragam utama, batik, pramuka. Warna seragam utama pun membedakan jenjang pendidikan, yaitu seragam putih merah untuk siswa SD, putih biru untuk siswa SMP gitu, putih abu-abu untuk siswa SMA gitu. Itu banyak loh gitu. Berwarna-warni gitu, batik banyak warna-warninya juga gitu. Mungkin sekian dari saya, itu saja. Kalau ada salah kata mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.